Oke, baik silakan Pak Jeki, Pak Agus untuk melakukan praktek coaching ya. Siap, Pak, siap. Siapa? Baiklah, pada kesempatan ini kami dari room 4 akan melakukan praktik coaching pada kesempatan hari ini, di mana pada hari ini nanti akan bertindak sebagai coach adalah Bapak Jeki dan saya sebagai coachee. Dalam hal ini saya akan menceritakan kasusnya, yaitu kasus pertama, ada seorang guru bahasa Inggris bernama Pak Agus mengajar di SMA Negeri 15 Bengkulu Utara. Yang mana beliau adalah seorang guru yang mengajar di kelas 11, menemukan hambatan dalam pembelajaran. Ada beberapa siswa pada setiap kegiatan praktek bahasa Inggris selalu tidak mau mengikuti praktek dengan berbagai macam alasan. Sehingga apa yang itu menyebabkan masalah itu menyebabkan Pak Agus perlu memecahkan masalah dan perlu coaching. Dalam hal ini akan kita dengarkan bersama. Mari kita simak percakapan dialog antara coachee dan coach, yaitu Pak Jeki dengan Pak Agus dengan kasus yang saya sebutkan tadi. Mari kita simak bersama-sama. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam Pak Jeki. Selamat siang nih. Apa kabarnya nih Pak? Wah, alhamdulillah Pak. Selamat siang. Kabar saya dalam keadaan baik, sehat. Bagaimana dengan Pak Jeki? Apakah demikian? Alhamdulillah sehat juga Pak. Dan mudah-mudahan kita tetap semangat ya Pak dalam mengajar. Siap Pak. Iya Pak. Saya senantiasa mengajar dengan baik Pak. Namun kita semuanya harap menjadi bagian dari guru yang baik Pak. Nah, bagaimana nih Pak Agus? Katanya Pak Agus ada masalah nih. Ya, apa yang ingin Bapak sampaikan nih sama saya nih Pak? Jadi begini Pak Jeki. Saya ini kan sebagai guru bahasa Inggris di SMA yang mengajar mata pelajaran bahasa Inggris di kelas 11. Di mana dalam pelajaran bahasa Inggris itu ada beberapa skill, yaitu skill speaking, listening, writing, dan reading. Itu dipraktekkan di kelas biasanya. Namun ada saatnya siswa ini enggan melakukan praktek yang disebutkan pada skill itu. Sehingga saya kerepotan Pak. Kenapa anak-anak nggak menyukai praktek bahasa Inggris? Oh iya ya, jadi Pak Agus nih pengen curhat nih ceritanya dengan masalahnya tersebut. Iya Pak, saya mohon waktu dan kesempatan dari Pak Jeki membantu saya bertukar pikiran, berdiskusi atas problem saya dalam menghadapi siswa yang tidak mau praktek bahasa Inggris itu Pak. Apakah Pak Jeki ada kesempatan Pak? Boleh Pak, siap. Nah, untuk kawan apa sih yang enggak, kita kan harus saling mensupport Pak, harus saling mencari solusi. Nah, sekarang coba ini ya, coba Bapak ceritakan sebenarnya apa yang Bapak alami, yang lebih jauhnya lagi Pak ini. Coba. Jadi begini Pak, seperti yang saya sampaikan tadi, saya sudah mengajar dengan cara saya mengajar yang baik. Saya mengajar di kelas, masuk kelas, tepat waktu mengajar. Namun dalam pelaksanaan mengajar, ya saya mengajar, namanya mengajar ya manusiawi, saya mengajar, anak belajar. Saya mengajar, anak belajar. Maunya saya tuh semuanya berjalan dengan normal. Namun pada prakteknya, mereka tuh enggan sekali melakukan praktek berbahasa Inggris. Dianggap bahasa Inggris itu bahasa apa, nggak penting. Mereka nggak tahu kalau itu memang sebagai bahasa dunia itu nggak penting. Jadi mereka cuma main seperti pada pelajaran yang lain. Itu Pak yang saya temukan anak-anak saya Pak. Jadi di sini kalau yang saya tangkap ini permasalahan Bapak ini
pembelajaran sudah normal, tapi tanggapan dari anak ini kurang respect dan juga mereka kurang support ya Pak untuk melakukan praktek bahasa Inggris ya Pak ya. Iya Pak, itulah saya herannya, kenapa anak tuh nggak mau menggunakan bahasa Inggris dengan baik, maunya ya sudah sekedar sekedar saja belajar bahasa Inggris itu sekedar pengantar saja nggak diperlukan. Jadi bukan dari bagian pokok dalam pembelajaran, itu yang menjadi saya heran dengan anak-anak sekarang ini Pak. Nah, kalau begitu kita kan udah tahu nih masalah Bapak. Nah, Iya Pak. kira-kira dari permasalahan yang Bapak hadapi ini, ada nggak rencana yang ingin Bapak lakukan gitu dalam benak Bapak ini? Saya tuh berpikir Pak, maunya saya itu anak-anak itu aktif secara bahasa menggunakan ngomongnya aktif, praktek suruh baca Hmm. mau, suruh menulis mau. Jadi bukan diam saja anak tidak mau diajak berkomunikasi itu mau. Makanya dalam hal ini saya selaku guru bahasa Inggris merasa tidak direspon anak-anak ini, saya harus punya rencana yang bisa saya kerjakan supaya anak jadi aktif, bisa mau berpraktek berbahasa Inggris dengan baik dan benar di lingkungan sekolah. Ya, benar sekali Pak. Jadi kalau belajar bahasa ini sepertinya kalau cuman mendengar saja kurang pas ya Pak. Jadi harus ada semacam praktek supaya apa yang didapatnya bisa sampaikan ya Pak ya. Iya Pak, jadi kan kita namanya guru kan senang nih anak-anak aktif itu Pak. Nah, selain itu mungkin apakah ada yang perlu Bapak perbaiki lagi selain dari pembelajaran Bapak yang sebelumnya Pak? Apakah saya mengajar itu ternyata asumsi saya mengajar sudah benar tapi anak tidak menyukai cara mengajar saya atau seperti apa, maka saya harus coba dengan rencana lain Pak. Mungkin saya akan menggunakan praktek mengajar dengan bernyanyi atau mungkin saya akan mengajar dengan menggunakan kegiatan lingkungan sekolah untuk praktek seperti melaksanakan kegiatan English Day. Jadi ada siswa, guru, karyawan semuanya satu hari itu berbahasa Inggris. Jadi mungkin anak itu mungkin suka dengan bahasa Inggris sehingga bahasa Inggris itu dianggap nggak asing, jadi bahasa bagian dari aktivitas hari-hari. Mungkin itu akan saya coba Pak kalau bisa sebagai bagian dari peningkatan pembelajaran anak-anak di sekolah Pak. Wah, bagus itu Pak. Memang betul Pak. Jadi walaupun kita sudah maksimal, kalau menurut anak ini kurang menarik, jadi mereka juga ini kurang respon Pak mungkin. Kalau seperti pengalaman saya itu, kalau kita yang udah maksimal kan, tapi anak kurang menarik ya nggak respon ya Pak. Oh gitu. Nah, Ya. Iya betul Pak. Jadi pengalaman Pak Jack gimana kira-kira untuk kira-kira apakah saya perlu melakukan hal itu Pak? perlu sekali Pak, karena harus ada variasi dari pembelajaran itu Pak. Iya Pak, iya Pak. Jadi anak ini lebih menarik itu. Hmm. Nah, jadi dari diskusi kita hari ini mungkin ada yang Bapak simpulkan nih untuk pembelajaran Bapak nih, Baik kira-kira. Pak, kalau gitu saya harus melakukan perubahan pola pembelajaran saya di kelas, kemudian saya memanfaatkan fasilitas yang ada di sekolah, termasuk juga mungkin kegiatan di luar kelas Pak, dengan bermacam-macam variasi-variasi pembelajaran. Mungkin akan membuat anak lebih menyenangkan sepertinya Pak. Sangat bagus ide Bapak ini sepertinya, dan mungkin bisa bagus ini dilaksanakan untuk peningkatan mutu praktek sekolah Pak. Benar sekali, Pak. Jadi itu perlu ditingkatkan. Nah, untuk itu mungkin Bapak perlu semacam dukungan gitu. Nah, karena ini melibatkan banyak, saya otomatis perlu dukungan dari kepala sekolah sebagai atasan saya, mungkin kawan-kawan guru sejawat, Pak Jack, mungkin siswa, mungkin orang tua, komite, dan semuanya kita sosialisasikan. Sehingga nanti akhirnya bahasa Inggris itu bukan jadi bahasa yang asing, tapi menjadi bahasa kesukaan yang bagus untuk anak-anak, Pak. Jadi praktek langsung bisa, Pak. Oh, seperti itu ya. Jadi nanti kalau misalkan sudah Bapak libatkan nih, nah ada yang kurang respon lagi gimana Pak ini? Kira-kira solusinya dari Atau Bapak. mungkin saya akan panggil ahli yang mungkin pernah berpengalaman dalam hal mempraktekkan ini, Pak. Kira-kira kita refleksi apa sih sebenarnya yang saya lakukan ini sudah sesuai dengan jalur atau mungkin
ada penambahan-penambahan materi lain yang bisa mendukung praktek tadi, Pak. Ya. Mungkin, nah ini perlu semacam bimbingan mungkin ya Pak dari Iya, unsur betul, lain Pak. ya. Betul. Ada unsur lain mungkin, Pak. Nah untuk kegiatannya ini gimana Pak rencananya? Kegiatan di luar kelasnya ini bisa dikembangkan mungkin Pak? Wah, saya sangat semangat Pak, hari ini saya punya gambaran, saya masih termotivasi. Mungkin secepatnya Pak, mungkin minggu depan atau paling cepat minggu depan, saya akan langsung eksekusi penggunaan ini, cara-cara ini Pak, sehingga nanti benar-benar langsung diterapkan Pak. Jadi minggu depan rencananya ini Bapak sudah mau action nih berarti? Iya Pak, Ya saya Pak. langsung action dengan apa yang kita diskusikan hari ini dan mungkin wah bisa luar biasa ini Pak, bagus Pak. Nah kalau boleh tahu rencana awal dulu dah Bapak yang mau Bapak sampaikan ini apa? Rencana awal dulu sebelum kegiatan yang lain dilaksanakan. Rencana awal Bapak minggu depan yang pertama ini apa Pak? Iya, saya mungkin akan melakukan apa namanya, membuka lagi tentang struktur pembelajaran saya, media-media apa yang saya gunakan, kemudian perangkat apa, kemudian konsultasi dengan kepala sekolah, rekan-rekan guru, bagaimana menerapkan apa yang menjadi pikiran saya dan menjadi masukan dari Pak Coach, Pak Jack tadi, sehingga mungkin cukup waktu untuk dalam 2 minggu ini menyiapkan semuanya, sehingga pas hari minggu depannya saya udah oke, Pak. Wah, semangat sekali Pak. Ini Ya, dengarnya juga saya senang nih. terima kasih Nah, Pak Jack. saya juga ini Pak, saya nunggu mudah-mudahan apa yang direncanakan Bapak ini bisa berhasil ya Pak ya. Terima kasih Pak, terima kasih siap Pak, siap. Saya akan berupaya semaksimal mungkin Pak. Nah, mudah-mudahan ini semua lancar. Saya juga terima kasih Pak udah diajak berbicara. Mungkin saya juga jadi dapat pengalaman nih Pak bisa terapkan untuk saya juga. Iya Pak Jeki, terima kasih Pak. Sama-sama saya ucapkan terima kasih. Pak Jack sudah meluangkan waktu dengan saya untuk ngobrol, mendengarkan curhatan saya, kita berdiskusi untuk membantu saya dalam mengatasi permasalahan yang saya hadapi Pak. Terima kasih Pak Jack. Ya, sama-sama Pak. Sampai ketemu minggu depan ya Pak. Mari Assalamualaikum Pak. Pak. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak masukannya Pak. Baik, demikianlah percakapan pertama dengan kasus yang saya sampaikan tadi. Saya sebagai coach dan Pak Jack sebagai coach, dan kita akan masuk pada percakapan kasus 2. Pak Jeki sebagai coach dan saya sebagai coach. Setelah itu nanti kita akan adakan refleksi pada hasil setelah kita melakukan diskusi. Silakan Pak Jeki untuk menyampaikan informasinya. Baiklah, terima kasih Pak Agus. Jadi di sini dalam proses coaching ini ada seorang teman sejawat yang sedang bercerita jika muridnya ini sering terlambat mengumpulkan tugas. Nah, guru tersebut mengungkapkan akhir-akhir ini banyak menemukan siswa yang malas mengerjakan tugas. Dari 23 anak ini terdapat 4 sampai 8 yang terlambat mengumpulkan tugas. Nah, demikian ini adalah percakapan coachingnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Jeki. Waalaikumsalam, Pak. Aduh, Pak Jeki, sepertinya saya lihat Pak Jeki hari ini tidak seperti biasa. Hari ini agak murung, agak kurang cerah. Apakah kira-kira gerangan yang terjadi sama Pak Jeki? Iya, Pak. Jadi, tapi ini mohon maaf sebelumnya ya, Pak. Ini mungkin mengganggu waktu Bapak. Jadi begini, Pak. Saya ini ingin menceritakan masalah saya yang saya hadapi dan saya pikir Pak Agus ini bisa membantu untuk mencarikan solusi dari pemecahan masalah yang saya hadapi ini, Pak. Baik Pak Jeki, dengan senang hati Pak Jeki sudah mempercayakan saya sebagai partner
untuk saling bertukar pikiran, saling berdiskusi dengan apa yang Pak Jeki permasalahan hadapi. Saya ya sangat merasa terharu karena sebagai partner diajak untuk berdiskusi ini. Ya Pak Jeki, kira-kira Pak Jeki ada masalah apa dengan Pak Jeki dengan pembelajaran? Begini Pak, jadi saya ini ingin mendapatkan solusi pemecahan masalah yang saya hadapi. Jadi, dan saya ini bisa mengharapkan setelah kita diskusi nanti Pak, ini saya mampu meningkatkan semangat belajar siswa, kemudian siswa-siswa ini bisa mengerjakan tugasnya dengan semangat, Pak. Oh, begitu. Ya, ya, ya. Mungkin kalau Pak Jeki tidak keberatan, maukah Pak Jeki berbagi cerita seperti apa pengalaman yang Pak Jeki dapati dari permasalahan tadi, Pak? Jadi begini, Pak. Jadi akhir-akhir ini ada beberapa siswa saya, ini mereka ini malas sekali, Pak, mengerjakan tugas. Jadi kira-kira dari 23 anak ini ada sekitar 4 sampai 8 anak lah. Ini selalu terlambat mengumpulkan tugas. Nah, padahal ketika pembelajaran, Pak, ini sudah saya lakukan refleksi. Saya tanyakan kepada anak-anak bagaimana yang mana materi yang belum dipahami. Namun setelah evaluasi tersebut, anak-anak ya masih seperti itu, masih pasif. Jadi nggak mau aktif gitu Pak mengerjakan. Nah bahkan setelah diberikan tugas, mereka itu santai, nggak mau mengerjakan. Malah menunggu seolah-olah tugasnya supaya menjadi PR gitu Pak. Oke. Jadi kira-kira yang anak terkendala hambatan tadi, mohon maaf, saya tadi kurang begitu ini, berapa persen Pak kira-kira anak-anak yang kurang melakukan? Sekitar 20%-an Pak dari anak yang ada ini. 20%, wah itu angka yang kira-kira besar Pak. Harapan Pak Jeki nanti setelah ini mau ditingkatkan anak-anak sampai berapa persen bisa menurun berapa Pak kira-kira nanti Pak? Atau hilang Ya semuanya? kalau menurut saya sih bisa 100% lah Pak, karena setiap anak ini kan sebetulnya mereka mampu. Mm-mm. Cuman kenapa mereka ini tidak mau aktif gitu loh Pak. Jadi maunya Pak Jeki sampai 100% anak bisa semua mengumpulkan tugas Pak ya? Ya, ya, Oke. ya. Meskipun angka 20% ini juga masih tergolong kecil, tapi ya mengganggu pikiran ya Pak Jek ya. Iya Pak. Oke. Baik, jadi permasalahan tadi anak salah satunya anak malas mengumpulkan tugas. Atau mungkin Pak Jack cara mengajarnya atau melakukan bimbingan di kelas tuh beda dengan guru-guru yang lain atau gimana Pak kira-kira? Ya kalau menurut saya sih Pak, pembelajaran saya ini sih sudah maksimal. Karena sebelum belajar ini biasanya saya suruh anak ini untuk membaca buku terlebih dahulu secara mandiri. Nah, setelah itu saya menjelaskan Pak di depan, menjelaskan, kemudian bertanya jawab, mana yang kurang paham, mana yang belum paham, mana yang sudah paham. Jadi saya selalu seperti itu. Bahkan saya tanya satu persatu. Cuman di sini yang menjadi kendala ini anak-anak ini tetap saja ini dia kurang aktif gitu, kurang merespon apa yang saya tanyakan gitu loh Pak. Oh gitu. Jadi Pak Jeki sebenarnya sudah maksimal ya dalam mengajar di kelas. Atau mungkin Ya, Pak Jack gini Pak, boleh saya berbagi sedikit dari informasi Pak Jack tadi. Saya kan juga mengajar di kelas yang sebelahnya Pak. Itu saya iya Pak. coba anak-anak itu dengan memberikan perhatian dengan anak-anak, dengan mengajarkan materi-materi yang baru, menggunakan media-media pembelajaran yang menarik. Apakah kira-kira Pak Jack sudah melakukan seperti itu atau memang gimana Pak? Nah, kalau menurut saya sih sudah maksimal, tapi sepertinya apa yang Bapak sampaikan tadi belum, Pak. Jadi saya ini masih ibaratnya maksimalnya dari saya pribadi, Pak. Jadi penggunaan medianya, kemudian variasi pembelajarannya ini belum belum saya lakukan, Pak. Jadi mungkin
apa ya, perlu ada perbaikan dari pembelajaran saya ya, Pak. Nah, jadi sepertinya Pak Jack harus punya langkah-langkah terobosan, Pak, untuk mengajak anak-anak aktif belajar, biar mereka nanti ada keinginan target Pak Jack 100% anak mengumpulkan tugas ini terrealisasi. Dengan melakukan perubahan ini mungkin Pak Jack bisa ada perubahan, mungkin asumsi anak, wah kenapa Pak Jack berubah cara pandangnya. Nah, kira-kira seperti itu, pengalaman-pengalaman seperti itu, kira-kira nanti ke depannya Pak Jack merancang seperti apa Pak untuk perbaikan pembelajarannya? Oh iya, Pak, dari begini, Pak. Jadi baru terpikir dari apa yang Bapak sampaikan tadi, mungkin saya harus banyak belajar lagi nih, Pak. Jadi banyak belajar lagi tentang pembelajaran yang berpusat pada murid ini seperti apa. Kemudian saya akan membuat perencanaan pembelajaran yang lebih menarik, Iya, kemudian pembelajaran yang berpusat pada murid. Nah, setelah itu mungkin saya akan melaksanakan pembelajaran itu yang lebih menarik lagi. Jadi harapannya setelah saya melakukan pembelajaran itu nanti anak-anak lebih antusias, lebih semangat, apalagi dengan kalau bisa ini saya akan berusaha menggunakan media-media yang variatif, Pak. Jadi mungkin hari ini pakai video, besok pakai gambar, atau besoknya lagi ke lapangan, atau seperti itu, Pak. Mungkin itu lebih baik ya, Pak ya. nah luar biasa, ide brilian sekali Pak Jack. Kira-kira Pak Jack itu nanti perlu dukungan nggak dari unsur-unsur lain yang untuk merealisasikan itu Pak? Saya rasa perlu sekali, Pak, dukungan. Karena apa ya? Nah, untuk melakukan itu tentunya kita kan membutuhkan suatu peralatan media. Nah, itu mungkin saya akan koordinasi lagi dengan kepala sekolah, kemudian rekan-rekan guru. Kita kan, saya ini masih banyak kekurangan pengalaman ini, Pak. Mungkin saya bisa berbagi dengan Pak Agus, gimana Iya. pembelajaran yang lebih menarik, kemudian tanya media-media yang kalau misalkan di sekolah nggak ada kan mungkin kita bisa memanfaatkan media-media yang ada gitu kan ya Pak. Jadi Maksudnya media mungkin pembelajaran ya Pak Jack maksudnya ya? iya kan nggak harus kalau IPA ini kan nggak harus di lab nih Pak. Jadi Oh gitu mungkin ya? butuh media-media ini mungkin saya bisa tanya-tanya sama rekan kerja. Nah itu Pak. Oh, luar biasa. Jadi, wah Pak Jack jadi semangat nih mengajar kayaknya nih begitu kita diskusinya. Semangat lagi mengajarnya dengan variasi-variasi. Saya yakin anak-anak Pak Jack di kelas nanti akan luar biasa. Dan kira-kira kapan itu akan dimulai Pak Jack? Nah itu juga Pak. Jadi karena ini sudah menjadi keresahan saya. Nah, ini harus secepatnya buat saya nih, Pak. Saya pokoknya selesai ini mau belajar, mencari banyak referensi, mau koordinasi dengan kepala sekolah. Nah, pokoknya minggu depan ini saya harus merubah pola belajar saya, Pak. Supaya apa? Anak-anak saya ingin melihat anak-anak saya ini lebih semangat, Pak. Jadi kalau kita ngajar anak loyo ini jadi beban pikiran kita, Pak. Jadi Baik Pak, luar biasa. Saya jadi ikut bersemangat sekali melihat gairah mengajar menggebu-gebu dari Pak Jack, senang dan membuat mungkin perencanaan yang bagus dalam waktu singkat ini. Wah luar biasa Pak. Jadi saya juga mungkin nanti akan terinspirasi dengan cara Pak Jack juga dengan semangat itu. Dan hasil diskusi ini sepertinya seperti sangat menciptakan semangat baru untuk Pak Jack dalam pembelajaran ya. syukurlah Pak. Jadi sekarang saya juga merasa lega karena bisa berbicara curhat dengan Bapak dan sudah mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi ini Pak. Oke, baiklah. Sepertinya Pak Jack sudah sangat siap dalam hal ini dan juga saya diajak teman untuk berdiskusi. Senang sekali Pak Jack. Jadi teman berdiskusi dalam meningkatkan pembelajaran di kelas. Mudah-mudahan ke depan Pak Jack lebih semangat dan lebih mantap dalam pembelajaran. Saya kira itu Pak Jack. Terima kasih ya kesempatannya. Lain kali kita diskusi dan saya tunggu informasi yang menggembirakan dari perubahan mengajar Pak Jack berikutnya ya. Saya kira itu, Pak.
Ya Pak, saya terima kasih sekali loh Pak, sudah diberikan masukan yang luar biasa. Mudah-mudahan saya bisa melaksanakan dan nanti Pak, nggak usah khawatir, hasilnya saya sampaikan ke Bapak. Gimana Baik, luar hasilnya biasa. nanti akan saya sampaikan Pak. Ya, Luar biasa. Terima kasih Pak Jeki atas waktunya. Saya juga ada kepentingan mengajar juga. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri Pak Jek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Cek. Baiklah, demikian tadi kegiatan diskusi kami, saya Pak Agus dengan Pak Ceki dari kasus 1 dan kasus 2 sudah kita laksanakan dengan baik. Sebagai coach dan coachee atau coachee dan coach semuanya sudah kita laksanakan. Pada kesempatan ini saya akan mencoba memandu kegiatan diskusi ini. Kita mulai dari Pak Ceki dulu, nanti kepada saya. Refleksi apa yang sudah kita laksanakan dari diskusi kecil kita tadi Pak, tentang praktek coaching pada kegiatan RUM 4, kegiatan pendidikan guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Bengkulu Utara ini, terkhusus kepada refleksi diskusi coaching hari ini. Kira-kira seperti apa yang Bapak rasakan dan Pak Jeki lakukan dalam kegiatan refleksi ini? Silakan Pak Jeki. Ya, terima kasih Pak Agus. Jadi mungkin saya akan menceritakan refleksi saya pertama ketika menjadi coach. Nah, ketika menjadi coach ini memang kita dituntut untuk memahami bagaimana persoalan dari coach kita. Kemudian kita dituntut juga untuk hadir penuh supaya kita bisa menerima mengetahui, mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh coach tadi. Nah, kalau kita hadir penuh, maka mudah-mudahan ini bisa membantu coach dalam menyelesaikan permasalahannya. Nah, kemudian selaku coach ini juga harus banyak memiliki pertanyaan-pertanyaan yang berbobot supaya mendorong coach ini untuk menimbulkan solusi-solusi dalam dirinya. Nah, itu sebagai coach. Nah, kalau sebagai coach ini saya terasa sekali ketika tadi sudah melakukan percakapan ini kita merasa memang didorong dari pertanyaan-pertanyaan coach tadi, kita merasa kita itu digali supaya apa yang ada di dalam benak kita menjadi persoalan tadi dengan dorongan coach ini kita bisa menimbulkan solusi itu dengan sendirinya. Mungkin itu bagus Baik, dari luar saya. biasa Pak Jeki sudah menyampaikan refleksi. Saya juga akan mencoba menyampaikan refleksi pada kesempatan ini Pak Jeki. Jadi memang fungsi coach dan coachee memang berperan dalam kegiatan coaching ini. Saya akan coba refleksi dari fungsi coach ya. Coach adalah leader dalam hal ini, fungsinya tidak boleh terlalu memaksakan. Jadi memang fungsi coach itu sama ya, sebagai orang yang pengen tahu, pengen belajar, tidak ada yang tinggi, tidak ada yang rendah. Kemudian juga pada pemanfaatan alur tirta ini luar biasa. Saya pikir ini cara pertama dalam ini pemahaman saya bahwa namanya coach itu juga punya alur tirta yang mana fungsinya tirta itu ada tujuan, kemudian identifikasi, aksi, kemudian ada tanggung jawab. Itu mengalir begitu saja. Sehingga dengan pedoman alur itu, arah tujuan percakapan kita semakin terarah. Meskipun kita tidak menghafal, tapi dengan langkah-langkah itu kita bisa mengembangkan diri. Dan sebagai coach memang perlu waktu, perlu juga latihan, termasuk kepercayaan diri kita, bagaimana meyakinkan coachee untuk bisa terbuka. Karena kalau coachee-nya diam saja ya kita gagal. Maka fungsi coach tadi membangun itu dan interaksinya berjalan dengan baik. Dan alhamdulillah Pak Jeki sudah bagus menunjukkan hal itu, kita sama-sama belajar. Kemudian saya sebagai coachee tadi,
saya tertantang juga atas beberapa masukan pertanyaan yang berbobot yang disampaikan Pak Jeki, sehingga arahnya saya tahu ini harus bagaimana. Sehingga pemahaman saya tentang kasus itu dari kasus yang sebelumnya kita lakukan normal-normal saja, ternyata begitu kita diskusikan bersama dengan coach, itu ada kesenyambungan berpikir, bertukar pengalaman, sehingga apa yang selama ini kita anggap itu adalah saya harus menyelesaikan sendiri, dengan bercurhat, berbagi pengalaman diskusi tadi, ternyata nyambung, dan itu juga bisa membuat referensi kita untuk mengembangkan diri kita, mengajar dengan baik, dengan langkah-langkah yang baik, dukungan-dukungan yang sesuai dengan kebutuhan kita, dan menyatukan semua dalam sebuah langkah aksi. Itu saya anggap hal yang bagus sebagai coach, dan ini akan menjadikan semangat bahwa namanya guru itu tidak mengajar sendiri, tetapi mengajar dengan pola yang terarah, dibimbing oleh kawan, satu sebagai coach, sebagai coachee, dan juga termasuk kita dalam lingkungan sekolah pasti ada atasan, ada teman sejawat, ada siswa, ada orang tua, ada komite, dan semuanya bisa melibatkan diri dan terlibat dalam kegiatan itu. Dan kemudian terakhir, bahwa memang kalau saya lihat tadi Pak Jeki sudah leluasa diskusinya, enak enteng ya. Mungkin ini awal cara kita Pak. Kalau kita sepertinya tidak latihan mungkin kaku Pak. Meskipun konsepnya kita hanya tahu celah jaraknya, kita kembangkan diri dengan konsep Tirta tadi. Kira-kira yang saya ke itu Pak Jeki. Setuju nggak kira-kira Pak Jeki? Setuju sekali Pak. Jadi ini memang kosi ini perlu kita latih Pak, supaya apa? Kita terbiasa. Jadi kalau tadi waktu latihan pertama yang kemarin itu Pak, kita kan masih kaku sekali ini. Nah, setelah diulang-ulang, nah ternyata mengalir dengan sendirinya tadi seperti yang Bapak sampaikan. Oh, ini ketika sudah sampai di tujuan, sampai di perencanaannya seperti apa. Jadi itu mengalir sendiri. Jadi Betul. terima kasih sekali Pak Agus. Saya juga udah banyak belajar dari Pak Agus Ya, tentang ini coaching ini. ya. Mudah-mudahan kita bisa menerapkan Pak. Siap. Walaupun ini masih saya sebagai guru bisa membantu rekan-rekan guru yang lain ketika ada permasalahan. Betul, Gitu, siap. Pak. Terima kasih, saya senang sekali bisa bersama Pak Jeki dalam kegiatan pelatihan ini dan bisa berbagi pengalaman, termasuk dalam praktek coaching ini, Pak. Ini pengalaman bagi saya, Pak, dan ini juga ke depan juga kita terus berbagi bahwa namanya coaching itu bisa menyelesaikan permasalahan yang tidak dihadapi sendiri, tapi sama-sama menyelesaikan permasalahan yang ada. Gitu Pak Jeki. Dan untuk room 4 ini, di fasilitator kita yang terhormat Bapak Selendra Putra sudah mengajari kita materi-materi yang bagus tentang modul 2.3 ini, tentang coaching dan supervisi. Saya sangat ingat dan selalu ingat materi ini bermanfaat sekali dalam hal ini untuk calon guru penggerak, pendidikan guru penggerak, bahkan nanti aplikasi kita begitu memang sudah real sebagai guru penggerak di lapangan, kita bisa manfaatkan ini dan menyebarluaskan Pak, berbagi praktek baik kepada rekan-rekan atau teman-teman kita yang ada di sekolah. Kira-kira setuju kan Pak Jeki? Sangat setuju Pak. Betul. Jadi Apalagi mudah-mudahan kita tetap semangat. Iya, Pak Jeki tinggal di kepulauan, pokoknya walaupun di Pulau Enggano, terluar dari Bengkulu Pak, jangan kalah yang di Pulau Sumatera. Nah, gitu Pak Jeki ya. Insya Allah Pak. Alhamdulillah, luar biasa. Jadi inilah pengalaman-pengalaman ini harus kita bagi dengan kawan-kawan lain dan juga termasuk kawan-kawan yang di room 1, room 2, room 3, dan room 5 yang sekarang sedang melakukan sama latihan praktek coaching. Saya kira nanti akan kita coba sama-sama diskusikan pengalaman yang sangat menarik untuk kegiatan. Oke. Kira-kira waktu kita sampai jam berapa Pak Cek, sudah ada kode dari Pak Fasilitator atau belum untuk kegiatan ini? Kita udah lebih 30 menit sebetulnya. Ya, tapi belum ada panggilan ya? Iya. Ya, tidak apa-apa Pak Cek. Tetap kita manfaatkan waktu diskusi ini. Satu lagi Pak Cek. Coba kita sedikit kembangkan diri Pak. Kita awalnya dari kegiatan coaching ini kan sama sekali tidak mengetahui sama sekali. Bahkan mengenal modul yang 2.3 sebanyak ini kita
mempelajari dari mulai dari mulai dari diri sendiri, kemudian pembelajaran, sampai ruang kolaborasi 1 dan 2 ini, ternyata materi itu sangat bermanfaat dan sangat mendalam ya Pak Jack, kira-kira? Sangat betul Pak. Jadi kalau saya rasakan memang coaching ini baru saya dengar Pak. Sebetulnya kan di misi guru penggerak ini kita sebagai coach bagi guru yang lain. Nah, gambaran saya sebelumnya itu coach itu hanya melatih Pak. Jadi kita itu punya ya sebagai pelatih lah yang seperti bedakan kemarin. Saya punya pengetahuan, punya keterampilan ini. Ada guru yang nggak bisa, saya latih. Itu yang saya tangkap coach Awalnya, utama itu Pak. awalnya. Iya, awalnya seperti itu. Nah, ternyata setelah kita pahami, oh, kita itu bukan melatih ternyata. Nah, disinilah nilai lebihnya coaching ini. Jadi, kita itu bukan hanya sekedar melatih, tetapi bagaimana caranya kita itu menumbuhkan kesadaran dari coach ini supaya bisa menggali dengan dirinya sendiri gitu, Pak. Jadi, salah besar apa yang saya dapatkan. Memang kan dari visi guru penggerak kan ada sebagai coach bagi guru lain kan. Ya saya pikir tadi saya punya pengetahuan, saya udah pede Pak. Saya udah bisa jadi coach selama ini karena ya sering ngajari buat PMM, buat ini. Nah, ternyata ini belum coach, hanya sebagai pelatih mungkin Pak ya itu. Betul, Jadi luar biasa sekali dengan pelajaran coaching ini Pak. betul, betul, betul. Jadi kayaknya ini langsung yang bisa aplikasikan langsung pemahaman kita ini adalah coaching ini. Tapi memang kita harus pelan-pelan Pak Jack karena tidak semua kawan-kawan kita bergabung di guru penggerak ini memahami tentang coaching. Jadi pertama kita harus menyampaikan dulu apa itu coaching, manfaat coaching, peran apa, termasuk alur cerita itu kalau perlu kita juga jelaskan. Kalau mereka nggak kita jelaskan, ya saya yakin misalnya kita berdua coaching tanpa ada Iya, iya. bekal awal pengetahuan tentang bagaimana pola coaching ini, mungkin kita cuma curhat ngobrol biasa, kayak di warung ngopi aja. Jadi arahnya nggak begitu teratur dan nggak jelas. Tapi dengan kayak ini, panduan-panduan kayak gini, sepertinya enak ya Pak Ceki ya. Kita bisa berkembang mau coaching sampai 1 jam pun rasanya kita mampu kayaknya ini. Kalau dengan Iya, kayak karena gini. mengalir dengan sendirinya Pak. Betul, Jadi betul. kalau ada coaching ini, mungkin gini Pak, kalau yang saya rasakan ini, seandainya kepala sekolah yang ada ini udah memahami coaching, mungkin guru-guru itu nggak ada yang sakit hati dengan kepala sekolah Pak. Ya kan? Udah Kenapa? selesai Karena, ya? Udah Siap. selesai ya? Ya alhamdulillah oh Pak. udah Pak, Oke. tinggal diskusi aja Pak. Oke. Lanjutkan pengisian lembar refleksi ya. Boleh sambil berdiskusi, sambil lanjut pengisian lembar refleksi diri ya. Kami sudah diskusikan langsung lembar diskusi refleksinya Pak. Apa dikumpulkan atau gimana ini Pak? Oh, nanti didiskusikan aja ketika di main room. Ya. Siap Pak, siap. Sudah. Oke, saya stop dulu Siap. recordnya. Siap.